Satu pekan saat libur Natal dan Tahun Baru ini, ada 3 insiden kecelakaan pesawat terjadi dan merenggut ratusan nyawa penumpang. Jeju Air mengalami kecelakaan di Bandara Muan. Ada Air Canada yang juga bermasalah saat mendarat. Dan yang terakhir, Azerbaijan Airlines yang diduga jatuh karena ditembak sistem pertahanan Rusia. Kita bahas 3 kecelakaan pesawat dalam sepekan di diskusi kali ini. Jeju Air yang membawa 181 penumpang dan awak pesawat mengalami kecelakaan di landasan Bandara Muan, Korea Selatan. Pesawat ini gagal mendarat saat roda pesawat tidak keluar. Pesawat Jeju Air akhirnya menabrak dinding pembatas di landasan pacu lalu terbakar hebat. Jeju Air terbang dari Bangkok saat penumpang kembali ke Korea Selatan usai berlibur Natal. CEO Jeju Air meminta maaf atas kecelakaan yang merenggut 179 nyawa penumpang. 무엇보다 이번 사고로 인해서 유명을 달리하신 탑승객분들과 유가족분들께 깊은 애도와 사과의 말씀을 올립니다. 현재로서는 사고의 원인을 가늠하기 어렵고 관련 정부 기관의 공식적인 조사 발표를 기다려야 하는 상황입니다. Beberapa pihak di Korea Selatan menduga kecelakaan Jeju Air terjadi karena menabrak kawanan burung. Dugaan datang saat 3 menit sebelum mendarat, petugas menara pengawas bandara memperingatkan ancaman tabrakan dengan kawanan burung. Lalu, pilot mengirimkan sinyal Mayday 2 menit sebelum kecelakaan terjadi. 이번 사고 원인은 버스 스트라이크 발생 현상 등 기상 악화 등으로 추정하고 있으며 정확한 원인은 주 관계기관과 합동 조사를 통해 발표할 예정입니다. Tapi dugaan Jeju Air yang kecelakaan karena ditabrak kawanan burung ini diragukan pengamat penerbangan. Tabrakan dengan burung atau bird strike itu adalah ketika pesawat menabrak burung, dan ini biasanya terjadi pada ketinggian rendah karena burung tidak mungkin terbang sampai puluhan ribu kaki. Kemungkinan bird strike ini terjadi pada saat final approach, ketika pesawat sudah ancang-ancang untuk mendarat, ketinggian mungkin hanya sekitar 2000 kaki atau sekitar 700 meter di atas permukaan. Tapi bird strike sendiri tidak akan mengakibatkan pesawat kemudian mengalami kecelakaan seperti itu. Kalau bird strike itu yang berat itu adalah ketika burung itu menabrak kaca kokpit sehingga pilot tidak bisa melihat. Kedua adalah ketika masuk ke mesin sehingga mesin itu tidak berfungsi dengan baik. Nah, apa yang terjadi kemarin adalah kita melihat dari video tersebut yang beredar adalah pesawat mendarat tanpa roda pendaratan. Kemudian juga konfigurasi sayap flaps itu tidak turun. Nah, bird strike pada umumnya tidak akan menyebabkan kondisi seperti itu. Otoritas di Korea Selatan masih mendalami penyebab kecelakaan Jeju Air. Yang paling terlihat dalam video yang beredar, sejauh ini roda pesawat tidak keluar saat mendarat di landasan bandara. Tapi yang bermasalah dengan roda pesawat tidak hanya Jeju Air. Air Canada juga mengalami masalah dengan roda saat mendarat beberapa jam sebelum Jeju Air kecelakaan. Pesawat Air Canada Express mengalami kecelakaan saat mendarat di Bandara Internasional Halifax di Stanfield pada Sabtu waktu setempat. Saat melakukan pendaratan, tiba-tiba roda pesawat mengalami gangguan hingga menimbulkan percikan api. Pihak maskapai menyatakan Air Canada Express mengalami masalah pada roda. Tidak ada korban jiwa, seluruh penumpang berhasil dievakuasi tim penyelamat bandara. Kalau kecelakaan pesawat yang satu ini yang paling kontroversi penyebabnya. Azerbaijan Airlines yang jatuh saat Natal lalu dan menewaskan 38 orang. Diduga jatuhnya karena ditembak rudal Rusia. Penyebab jatuhnya Azerbaijan Airlines menuai sorotan karena Presiden Azerbaijan menyatakan pesawatnya ditembak oleh sistem pertahanan Rusia. Buktinya juga ada beberapa lubang yang ditemukan di badan pesawat. Presiden Rusia Vladimir Putin sempat meminta maaf kepada Presiden Azerbaijan. Tapi dalam percakapan itu Putin tidak secara gamblang mengakui rudal Rusia telah menyebabkan pesawat jatuh. Tam açık aydın diyebiliriz ki Rusya tarafından terör vuruldu. Bak, bu faktır ve bu faktı hiç kimden bilmez. Yine de
Biz demiyoruz ki bu gerçekten edildi ama bu edildi. Yang sempat disorot netizen dalam kecelakaan pesawat Azerbaijan Airlines, selain 38 penumpang yang tewas, ada 29 penumpang lain yang selamat. Korban yang selamat rata-rata duduk di kursi bagian belakang. Benarkah kursi bagian belakang pesawat tingkat keselamatannya lebih tinggi dibanding kursi bagian depan? Iya, statistik memang menunjukkan bahwa penumpang atau orang-orang yang duduk di belakang pesawat itu relatif sedikit lebih tinggi taraf selamatnya dibanding yang duduk di depan. Demikian juga yang di tengah. Jadi yang paling tinggi angka fatalitasnya itu adalah yang duduk di depan. Kemudian di tengah ini juga hanya sedikit bedanya karena di tengah ini memang secara stabil, lebih stabil karena itu kan center of gravity pesawat ada di sana. Tapi jangan lupa di tengah ini adalah sayap dan sayap ini tempat menyimpan bahan bakar juga. Tapi selisih persentase selamat dan tidak selamat itu hanya kurang dari 5% biasanya. Satu pekan terakhir, ada banyak kecelakaan pesawat yang merenggut ratusan nyawa penumpang. Penyebabnya bermacam-macam. Apapun penyebabnya, pesawat merupakan moda transportasi yang punya standar keselamatan yang tinggi. Jadi, jika ada kecelakaan, penyebabnya harus dicari agar tidak terulang di kemudian hari. Saya Zikir Ahmad pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.